Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimatus Sa'diyah dan di sini saya sebagai moderator. Sebelumnya saya sangat berterima kasih kepada Ibu dosen pembimbing mata kuliah mikrobiologi karena telah memberikan kesempatan kepada kami kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yakni tentang bakteri Aspergillus oryzae. Dan di sini saya ditemani dengan anggota saya yaitu Alfidatun Nisa, Ilma Sahara, Deanita Putri, Hani Wilanda, Dela, Intan Marlita, dan Andini Mahardika. Dan pemateri pertama akan disampaikan oleh saudari kita yakni Ilma Sahara. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilma Sahara. Di sini saya sebagai pemateri 1 akan menyampaikan tentang pengertian Aspergillus oryzae. Baiklah, Aspergillus oryzae merupakan salah satu jenis jamur yang menguntungkan. Aspergillus oryzae juga merupakan jamur yang digunakan untuk industri fermentasi pada pembuatan kecap dan juga cuka. Jamur berfilamen ini memiliki kemampuan dalam menghasilkan enzim yang cukup besar, khususnya enzim yang digunakan pada industri pangan seperti amilase, protease, lipase, dan juga bahan kimia khusus lainnya. Jamur yang berfilamen ini bersifat probiotik yang artinya dapat digunakan dalam proses fermentasi kedelai, beras, gandum, dan juga kentang. Hal ini juga merupakan salah satu alasan kenapa jamur Aspergillus oryzae ini digunakan dalam pembuatan makanan Asia dengan teknik fermentasi. Contohnya seperti tempe, kecap, miso, sake, dan juga cuka beras. Proses fermentasi ini menghasilkan enzim yang bermanfaat bagi manusia dan juga hewan. Secara khusus, Aspergillus oryzae menghasilkan enzim amilase yang berperan penting untuk kesehatan pencernaan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, klasifikasi ilmiah dari jamur Aspergillus oryzae. Domainnya eukariota, kerajaannya fungi, divisi Asomicota, ordo Eurothiales, famili Thyrocomaceae, genus Aspergillus, dan spesiesnya adalah Aspergillus oryzae. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intan Marlita. Di sini saya akan menjelaskan tentang morfologi dari jamur Aspergillus oryzae. Di mana jamur Aspergillus oryzae hidup sebagai saprofit atau parasit dengan massa seperti benang atau filamen multiseluler, bercabang-cabang, dan tidak berklorofil. Masing-masing benang disebut hifa dan kumpulan hifa disebut miselium. Miselium Aspergillus oryzae yang bersekat-sekat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti gambar di PPT tersebut, yang A sebagai kepala conidia, dan B conidia, C conidivora, D vesicle, E pialit. Pialit itu semacam penerus antara kepala dan inti dari jamur ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan faktor pertumbuhan Aspergillus oryzae pada makanan. Ada beberapa yang mempengaruhi Aspergillus oryzae. Yang pertama, kelembapan, kedua, suhu, ketiga, pH, keempat, aktivitas air. Untuk kelembapan, makanan diberikan di tempat yang bersuhu dan kelembapan tinggi dengan kondisi aerobik. Kemudian suhu makanan ditempatkan pada ruangan yang bersuhu 35-37 Celcius. Kemudian pH-nya sekitar 4-6,5. Kemudian yang terakhir, aktivitas air. Aktivitas air substrat seperti karbonhidrat harus tinggi. Sekian penjelasan dari saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Alfidatun Nisa, saya dari pemateri. Pemateri tentang perkembangbiakan. Perkembangbiakan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu perkembangbiakan secara vegetatif dan perkembangbiakan secara generatif. Perkembangbiakan secara vegetatif dapat dilakukan dengan konidia, sedangkan perkembangbiakan secara generatif dapat dilakukan dengan spora yang terbentuk dalam aksus. Pada umumnya, aksus itu suatu hujung hipa yang mengandung 4 atau 8 buah spora. Dan di sini dapat diketahui kegunaan dari jamur Aspergillus oryzae adalah dalam pembuatan minuman dan etanol dan kecap. Hasil enzim Aspergillus oryzae dikenal sebagai jamur yang paling banyak menghasilkan enzim. Jamur ini mempunyai kelebihan dibanding mikrobia yang lain. Antara lain bahwa enzim yang dihasilkan telah dimanfaatkan secara luas pada proses pengolahan pangan dan berstatus keras, dan enzim yang dihasilkan bersifat ekstraseluler. Jadi, Aspergillus oryzae merupakan salah satu jamur yang menguntungkan, di mana biasanya jamur ini digunakan untuk industri fermentasi seperti pembuatan kecap, cuka, dan jamur ini juga merupakan jamur yang menghasilkan banyak sekali enzim. Dan faktor pertumbuhan dari Aspergillus oryzae ini adalah yang pertama adalah kelembapan, yang kedua suhu, yang ketiga adalah pH, dan yang terakhir adalah aktivasi air. Baiklah, cukup sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.